Kenapa sih suka triathlon? Keren. Latihan nanjak di parkiran Mall Kuningan City. Waduh. Ibu rumah tangga, saya anak kedua, suami satu. DND melakukan pekerjaan yang sangat-sangat bagus. Kangen gak Maris? Kangen. DND ini mau ngasih challenge nih ke Mbak Hilda nih. Jadi bisa di masa pandemi gini bisa ikutan race bareng sama atlet lain. Halo guys, selamat datang di DND Sport Race Management. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang sport enthusiast yang keren, kece dan selalu menginspirasi kita semua nih, terutama gue sih, untuk selalu hidup sehat dan aktif. Siapa dia? Mbak Hilda. Selamat datang Mbak Hilda. Terima kasih. Ini gue seneng banget nih lu bisa datang ke sini di acaranya di DND. Mudah-mudahan ya ini kita bisa menginspirasi orang-orang di masa pandemi ini. Mudah-mudahan, karena sekarang kalau misalnya kita nggak bersatu untuk saling menginspirasi semua orang-orang untuk rajin berolahraga, Ya. kalau bukan kita siapa lagi? Nah ya itu kan? dia. Tapi ngomong-ngomong apa kabar? Baik, kabar baik. Sudah sehat. olahraga kah hari ini? Sudah. Wah itu dia tuh. Olahraga terus. Gimana Mbak? Tadi pagi udah apa nih? Lari kah, sepeda kah, atau apakah? Tadi pagi kebetulan saya sepedaan. Nah, abis sepedaan di dalam kota Jakarta, abis itu saya coba untuk latihan nanjak di parkiran Mall Kuningan City. Waduh. Berapa? Itu kan kalau nggak salah muter berapa kali? 13 tuh ya? lantai. 13 lantai ya? lantai. Dapat berapa kilo tuh Mbak? Wah, saya nggak ngitung berapa kilo, mungkin cuma sekilo kali. Cuma tempatnya ya? enak banget untuk latihan, jalanannya juga mulus, aman sih untuk newbie. Aman Jadi ya? patut dicoba. Jadi untuk orang kota udah nggak ada alasan lagi bilangnya nggak bisa latihan nanjak, di dalam kota juga bisa. Waduh, ini ada sesuatu yang baru loh. Latihan nanjak nggak usah jauh-jauh, di dalam kota bisa. Ya, betul. Kuningan City ya? Kuningan City. Boleh dicoba di Kuningan City. Oke. Ini pandemi nih, Mbak. Apa sih yang memotivasi Mbak Hilda untuk selalu olahraga di masa pandemi? Pertama karena olahraga udah menjadi bagian hidup saya ya gitu. Jadi hampir setiap hari saya olahraga. Terutama juga kedua di masa pandemi ini kita semua kan memang dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Jadi ya memang sebaiknya kita selalu berolahraga. Tentu dengan intensitas yang rendah yang bisa meningkatkan imunitas kita. Gitu. Jadi saya rasa memang sekarang malah saatnya untuk orang berolahraga. Gitu. Terus ya, nggak boleh berhenti ya malah supaya ya? kita nggak gampang sakit, supaya imunitas kita juga kuat. Kalau misalnya kita imunitasnya lemah, lebih gampang kena penyakit kan. Virus-virus yang lagi beredar sekarang nih malah bahaya. Obatnya tuh sebenarnya imunitas ya Mbak ya? Ya, imunitas dan tentu makan makanan yang sehat ya. Iya. Olahraganya nih, hobinya apa sih? Ayo udah. Hobi saya tuh lebih seneng olahraga lari dan sepeda sih sebenarnya Mas. Kenapa tuh? Sukanya lari, sepeda? Berenang? Berenang oke lah. Cuma karena saya suka triathlon, jadi kalau misalnya ditanya paling seneng yang mana, saya paling seneng sebenarnya sekarang sepedaan. Gitu, karena sepedaan itu membuat hati senang ya, karena pada saat kita bersepeda kita bisa mendapatkan jarak yang lebih jauh daripada kita cuma sekedar lari. Jadi kalau misalnya kita lari 42 kilo kan usaha banget ya, mesti berapa capek 5 jam gitu untuk 42 kilo. Tapi kalau dengan sepedaan 42 kilo kan jaraknya pendek. Iya sih. Waktunya lebih pendek dan kita bisa menjelajah tempat-tempat yang kita belum pernah. Itu satu. Terus kalau di sepeda itu ada yang nama istilahnya free will gitu. Kalau kita dapat momentum yang pas, misalnya lagi pas turunan, kena angin kenceng, nggak ada sih orang sedih di atas sepeda tuh nggak ada. Jadi sepeda is always fun. Terus itu kalau free will tuh save energy ya. Jadi kita bisa sepedaan lebih jauh lagi gitu. Itu kan pasti setelah tanjakan ada turunan kita bisa free will. Nah, ngomong-ngomong jauh, sehari berapa kilo atau kalau diakumulasi nih seminggu tuh targetnya berapa kilo sih? Kalau sepedaan deh. Kalau sepeda sih rata-rata ada target nggak?
Target sih nggak ada. Palingan kalau saya rutin dihitung rata-rata seminggu mungkin 150 kilo sampai 200 kilo kali ya. Sebenarnya kayak misalnya kayak 1 kali tadi dalkot 40 kilo ya kan. Kalau misalnya seminggu 4 kali aja sudah 160 kilo kan gitu. Cuma kadang-kadang Sabtu kita long ride bisa lebih dari 40 kilo. Jadi kurang lebih 200 kilo lah. Seru ya? Seru. Plus larinya mungkin lari pendek-pendek paling cuma 10 kilo, 20 kilo seminggu. Lebih untuk lari itu mungkin sekarang untuk jaga endurance ya? Iya, jaga endurance juga supaya ada keseimbangan di otot kaki ya. Jadi kaki itu nggak cuma dipakai untuk sepedaan tapi juga lari karena mereka menggunakan otot yang berbeda. Tentu dua-duanya punya benefit yang saling crossing untuk dua cabur itu. Untuk saling mendukung lah ya ininya ya. Oke. Terus sehari tadi berapa? 40 kilo? Seminggu. Seminggu. Oh enggak dong, sehari sepedaan 40 kilo gitu kan. Terus seminggu bisa sampai 100-200 kilo. Cara ngaturnya nih di rumah gimana? Kan sebagai ibu rumah tangga. Atau iya, ibu rumah tangga. Saya anaknya 2, suami 1. Oke, jadi saya tuh sebenarnya rajin olahraga itu dari sebelum waktu saya kerja full time di kantor. Dan kebetulan saya resign dari kantor tuh 1,5 tahun yang lalu gitu. Jadi memang dari sebelum itu saya juga udah pandai mengatur waktu gitu. Tips saya sih sebenarnya untuk teman-teman ibu rumah tangga yang selama kita masih punya pembantu rumah tangga, biasanya kan di Indonesia rata-rata punya lah ya minimal 1 ya. Aturlah waktunya seperti misalnya mempersiapkan semua kebutuhan keluarga itu 1 hari sebelum gitu. Saya biasakan. Terus kayak misalnya kalau pagi-pagi saya olahraga keluar rumah itu udah jam 5.15 saya udah keluar rumah. 5:30 udah mulai rolling sepeda, contohnya kalau sepedaan ya. Terus saya selesai jam 7. Sampai rumah jam 7 anak saya udah mulai online school, saya mandi 15 menit, habis itu saya bisa temenin mereka gitu. Dan kebetulan sekolahnya anak-anak saya itu memang mewajibkan anak-anak itu bisa login dan bisa masuk online sendiri tuh dengan mandiri gitu. Jadi mereka nggak mengandalkan orang tua. Tapi kalau misalnya pada saat ulangan atau ada PR tentu saya tetap supervise. Selesai sampai rumah, saya bisa sarapan sama suami juga kebetulan WFH. Terus nanti setelah itu jam 10 udah mulai siapin makan siang. Setelah jam makan siang anak-anak udah selesai online school. Terus cek PR mereka. Masih ada waktu luang sore untuk ngecek Instagram ya kan. Ini penting tuh. Penting konten nomor 1. Habis itu sore udah mulai mempersiapkan buat makan malam, siapin anak-anak besok sekolahnya mau ngapain dan segala macam. Jadi kalau kita bikin sistem, sebenarnya bisa hidup kita bisa dibikin teratur gitu. Ini yang bikin tiap hari udah tahu ada besok harus gini, sekarang harus siapin apa-apa. Iya, betul. Termasuk yang harus disiapin tuh nutrisi ya Mbak ya. Betul. Nutrisi untuk Mbak Hilda sendiri, untuk family juga supaya semuanya seimbang gitu kan. Apa nih Mbak? Nutrisinya, nutrisi. Cara ngaturnya itu gimana sih? Kadang-kadang gini, kalau udah banyak activity gitu, pokoknya yang penting yang penting ada makan, makanannya apa aja kenyang lah gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Atau gimana? Saya biasanya ya mungkin sama seperti ibu rumah tangga lainnya ya, kalau misalnya belanja bulanan itu untuk buah-buah fresh itu seminggu sekali gitu. Saya udah siapkan nih selama seminggu mau makan apa gitu. Sama masakan pun juga seminggu saya udah siapin. Senin masak apa, Selasa masak apa, saya print taruh di kulkas. Jadi pembantu rumah tangga itu udah tahu, oh hari ini saya masak ini. Itu idealnya. Cuma ada waktu-waktu tertentu tentu aja jujur ada miss gitu. Dan kalau misalnya kita di rumah udah mulai bosen makanannya, ya kita juga pesen online ya kan, makanan take away atau delivery gitu. Cuma buat saya nutrisi itu nggak rumit, buat saya itu lebih mindful eating gitu. Jadi kayak misalnya saya juga terapkan sama anak-anak, Senin sampai Jumat kita makan makanan sehat, sebisa mungkin kita makan yang real food. Jadi kayak makan sayur, makan terong, makan labu, buah dan lain-lain. Sabtu Minggu kita boleh cheat day. Cheat day. Ya, anak-anak misalnya mau pizza atau mau burger, go ahead, enjoy your life gitu. Karena saya juga nggak mau bikin mereka kayak hidupnya tersiksa, terus nggak being real gitu. Masa saya nggak boleh makan? Yang penting dibatasin ya Mbak. Yes gitu. Terus setiap kali kita makan, makan apa yang tersedia. Misal ini ada yang direbus atau dikukus, ini ada yang digoreng. Which one you
choose gitu. Jadi saya balikin lagi lebih ke mindful eating aja sih supaya balance gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu cheat, Senin let's do it again gitu loh, clean lagi gitu. Wah, tuh ya, dengerin yang di rumah nih. Jadi nggak ada alasan untuk nggak olahraga, nggak makan yang sehat, dan masih ada waktu untuk keluarga ya Mbak ya? Betul. Lengkap nih semuanya. Oke, kali ini kita mau nanya-nanya ke Mbak Hilda. Olahraga yang paling dia suka tuh apa? Tadi gue denger dia sukanya triathlon. Nah, oke nih Mbak. Sekarang nih Mbak, triathlon ini kan 3 cabang olahraga jadi satu. Harus diselesaikan dalam satu waktu. Pertanyaan gue, kenapa sih suka triathlon? Keren. Kalau misalnya orang cuma kerjain satu sport, kita bisa kerjain 3. Yeah. Well, sebenarnya saya baru sih kenal triathlon gitu, baru tahun 2017. Jadi berapa tuh? 3 tahun ya? Bisa terbilang anak baru lah sebenarnya kalau untuk dunia triathlon. Dan pada saat pertama kali cobain triathlon tuh ternyata langsung jatuh cinta Mas gitu, karena saya melihat kayaknya ya satu memang pertama keren aja gitu, terus abis orang ngerjain satu tuh bisa ngerjain 3 gitu kan, dan ketiga triathlon itu nggak gampang karena harus bisa menjaga keseimbangan power dan juga mesti bisa menjaga keseimbangan latihan dari 3 cabang olahraga itu. Bayangin Mas, kita punya waktu semua sama ya, 7 hari seminggu. Dalam 7 hari seminggu kita mesti bisa belajar berenang, belajar lari, belajar sepeda. Gimana coba ceritanya? Ini ya, udah gitu jaraknya tuh nggak pendek-pendek ya Mbak ya? Iya betul, jaraknya memang variatif kan? Iya oke. Dengar-dengar nih pernah ikut di luar negeri sana, sebuah lomba triathlon yang jaraknya lumayan panjang. Tuh paling nggak gini nih Mbak, gimana sih latihannya tuh waktu itu gimana tuh ngaturnya itu dulu? Mau tahu deh kita nih. Kalau saya sih yang pertama sebelum saya daftar race itu, saya izin dulu sama keluarga. Karena izinnya itu saya akan banyak menghabiskan waktu weekend itu untuk latihan endurance-nya. Dan pada saat saya selesai endurance itu, katakanlah saya selesai latihan 4-5 jam, saya pulang dalam keadaan capek gitu. Mungkin saya mau tidur siang, jadi saya nggak mungkin dalam kondisi yang super pecicilan gitu kan ya, yuk let's go pergi ke mall gitu, nggak mungkin. Jadi saya minta restu mereka dulu bahwa oke, saya mau daftar race ini, saya selama 4 bulan ke depan akan sibuk di weekend gitu. Restu keluarga. Kedua, komitmen harian, tentunya dengan training plan yang udah ada gitu. Jadi saya atur waktu misalnya seminggu 2 kali berenang, sepedanya 3 kali, larinya juga 3 kali, biasanya break. Terus abis itu ada latihan strength-nya juga, strength training, and then rest day tentu penting sekali. Gitu sih Mas. Itu race nih ya. Tadi kan katanya memilih race. Kayaknya waktu itu aku ngelihat berapa kali Mbak Hilda pernah ikut Bali Triathlon. Berapa kali Mbak ikut Bali Triathlon? Bali Triathlon baru sekali, tahun 2018. 2018. Harusnya tahun lalu ikut, cuma karena saya waktu itu ikut New York Marathon, waktu nyampe di sini tuh bentrok. Udah ini kalau nggak salah mepet ya waktu itu waktunya. Mepet sekali, jadi nggak bisa. 2018 saya ikut Bali Triathlon Mas. Kesannya apa waktu 2018 ikut Bali Triathlon? Mas tahu kan kalau saya pilih race itu cukup milih-milih orangnya. Jadi pertama kalau saya lihat race itu, saya lihat dulu event organizer siapa, event manajemennya. Karena saya jangankan race gitu, kalau misalnya restoran baru buka aja saya nggak langsung datang gitu, karena saya paling ribet sama service gitu kan. Nah, jadi begitu saya tahu event manajemennya di Andy, saya tahu mereka udah rapi, mulai dari pendaftaran, mulai dari event di sana, pre-event di venue, terus udah gitu pembagian water station, terus pembagian medali, semuanya berjalan dengan smooth dari pertama daftar sampai selesai. Saya mau experience-nya semuanya perfect gitu. Nah, menurut saya waktu itu di Bali Triathlon, di Andy melakukan pekerjaannya sangat-sangat bagus, rapi, even waktu bike leg-nya ya, itu jalanan juga steril.
walaupun di jalan sebelah sini mobil pada macet gitu, tapi kita yang kan sepeda kan nggak pelan Mas. Jadi kita harus mempercayakan banget sama sterilnya jalan itu sama si event gitu. Kalau tiba-tiba ada yang nyebrang Kak, gimana ceritanya gitu kan. Tapi waktu itu jalan berjalan mulus sampai ke pos event. Ada kategori khusus ya, malam ada award night. Ada awarding night. Itu seru banget. Dan award night itu tuh rame loh yang datang. Karena saya tahu ada beberapa event award night itu sepi. Ya karena timingnya nggak pas. Tapi kalau misalnya waktu Bali Triathlon kemarin rame, teman-teman apalagi dari teman-teman komunitas juga datang. Jadi saya punya dapat experience yang bagus. Dan Bali, come on. Balinya semua lah ya. orang, siapa yang nggak mau ke Bali gitu kan. Ini kalau tadi lihat itu jalanan sebelah macet. Itu sebenarnya bukan orang-orang itu macet gara-gara Bali Triathlon. Kita tutup sih Mbak, karena emang mereka nonton Mbak. Ya pastinya ada yang menonton juga kan. Banyak banget pengendara yang juga melambatkan kendaraannya bersama dengan penduduk. Lihat. Jadi sedikit ngomongin Bali Triathlon tuh kemarin kita bisa bikin event itu juga enak ditonton Mbak. Jadi atletnya tuh ya ditonton sama orang-orang. Wah ada ya event begini ya kan. Jarang ya event endurance di Indonesia yang bisa ditonton gitu. Nah akhirnya bisa seru-seruan nih Mbak di Bali. Kita mau ngomongin masalah race nih, Mbak Hilda. Kangen gak sama race? Kangen. Tolong dong dibikin race. Udah latihan-latihan mulu kagak ada race-nya. Itu ya. Ini selama pandemi ini boleh dibilang bener-bener hampir nggak ada race. Iya. Tapi sekarang DND ini mau ngasih challenge nih ke Mbak Hilda nih. Race apa sih Mas? Kita nih berhasil ngembangin suatu konsep virtual event tapi one day event. Jadi satu hari Mbak Hilda ini nanti harus menyelesaikan tantangan yang kita kasih. Tapi virtual Mbak. Jadi tidak harus berkumpul bersama-sama dengan orang banyak. Kan sekarang nih kita harus social distancing, physical distancing. Nah, tapi Mbak Hilda masih bisa merasakan nuansa atau rasanya race bersama-sama di waktu yang sama dengan atlet-atlet yang lain. Jadi bisa di masa pandemi gini bisa ikutan race bareng sama atlet lain. Betul. Gimana ceritanya tuh Mas? Coba dijelasin. Tapi, ada tapinya dulu. Gimana? Tempatnya beda-beda. Jadi ini bareng-bareng lombanya, tapi tempatnya beda-beda. I see. Nah, kita tuh punya aplikasi namanya Sport Split Tracker. Kita sebagai peserta, Mbak Hilda nanti harus download aplikasi itu. Dari aplikasi itu nanti bisa sama-sama dengan peserta yang lain itu kita tracking. Kali ini kan kita bikin acaranya Bali International Triathlon Remote Race. Bali International Triathlon Remote Race. Nah, remote race ini yang bisa membuat semua peserta itu berkumpul dalam satu platform. Nah, kita bikinnya di mana? Seakan-akan besok Mbak Hilda race-nya ada di Bali. Gitu ceritanya. Nanti rencana eventnya tanggal berapa tuh Mas? Rencananya tanggal 6 Desember. Wah, berarti masih ada punya kesempatan untuk kita latihan dulu nih Mas ya? Itu. Tapi sebelum latihan nih, lombanya apa aja tuh Mas cabornya? Nah, kita bikinnya simple aja Mbak. Lari, sepeda, lari. Nggak pakai renang ya? Nggak pakai renang. Kali ini nggak pakai renang. Ya, di masa pandemi ini banyak banget sih keterbatasannya orang nggak bisa berenang atau nggak boleh berenang gitu kan. Jadi kita bikin simple, tapi challenge-nya tetap dapat. Nah, gitu. Lombanya tetap dapat, walaupun ini friendship ya, bukan siapa juaranya gitu, nggak ada juaranya. Jadi kita bikin 2 kategori, ada kategori 5-25, artinya 5 kilo lari, 20 kilo sepedaan, lari lagi 5 kilo, sama mungkin untuk yang baru nyoba ada 3 kilo lari, 10 kilo sepedaan, 3 kilo lagi lari. Saya boleh tanya nih Mas, sebenarnya walaupun dibilang friendship event ya, sebenarnya kan banyak teman-teman yang ambi nih pengen tahu sebenarnya di peringkat berapa sih mereka walaupun nggak ada podium nih. Apakah nanti di website itu akan ada pengumuman resmi setelah event ini berakhir,
juara-juaranya, bukan juara lah, kita bisa bilang misalnya top 10 atau urutannya itu akan di display atau enggak sih Mas? Ada ya. Bahkan setiap peserta nanti dapat e-certificate. Jadi setelah Mbak Hilda finish, itu nanti akan kelihatan catatan waktunya masing-masing. Misalnya sepedanya berapa, larinya berapa, itu kelihatan semua. Nanti kita urutin lah dari semua peserta yang terdaftar. Overall, woman dan men. Iya. Pakai age group juga nggak nih? Kalau misalnya pakai age group seru banget Mas. Tapi gimana ya, ini kan masalahnya kita virtual ya Mbak ya. Bisa aja sih kita bikin seperti itu buat seru-seruan ya. Iya, karena maklum lah ya Mas ya, kalau orang nggak ambisius kayaknya nggak ikut triathlon ya Mas. Bener nggak? Bener juga sih. Nah, ini kita kita buat ini tuh sebenarnya juga jangan sampai peserta-peserta Bali Triathlon yang udah ada selama ini tuh beraya di mana-mana gitu. Kita gabungin lagi yuk, ikut lagi yuk. Ini ada challenge yang bisa buat kita semacam nostalgia ya. Nostalgia, olahraga bareng. Plus kita kasih medalinya juga Mbak. Tetap setelah finish nanti akan kita kirim medalinya. Wah, seru. Nah, nanti ini berarti semua orang, semua peserta boleh melakukan kegiatan ini dimanapun mereka berada. Tapi kita akan mulai bersama-sama di tanggal 6 Desember, mulai jam 6 pagi. Kita jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya. Dan itu udah lama kan nggak dengerin lagu Indonesia Raya. Nanti kita akan dikumandangkan. Iya, jadi nanti kita bikin acaranya ini online di YouTube juga. Terus udah gitu seakan-akan di Bali kita bikinin rute di Balinya. Walaupun di sini mau di mana aja sepedanya, misalnya nih mau sepedaan, mau lari di area Kuningan City. Tapi nanti di channel YouTube kita yang ditonton sama keluarga atau supporter yang lain itu bisa kelihatan Mbak Hilda tuh larinya di mana, sepedaannya di mana. Jadi semacam pokoknya jadi trackingnya itu seperti kayak kayak ada video virtualnya kita lagi jalan di mana gitu ya. Nanti di aplikasinya itu bisa kelihatan rutenya. Mbak Hilda ini di mana sih sebenarnya larinya, aslinya di mana kelihatan, tapi di Balinya sendiri kelihatan. Seakan-akan kita bikin seperti itu. Jadi virtual race ini, remote race ini nggak cuma untuk si pesertanya juga, tapi juga bisa untuk keluarga family, dan teman-teman, supporter itu bisa lihat sama-sama, kasih dukungan. Nanti kalau lihat channel YouTube kita gitu kan, mereka bisa ketik, ayo semangat Mbak Hilda terus gitu. Nanti bisa kita bacain gitu kan. Jadi memang kita bikin ini bisa mengentertain orang-orang juga Mbak selama pandemi. Wah gitu. Seru nih. Gue nggak sabar pengen cepetan daftar. Aku jangan sampai nggak didaftarin ya Mas Didit ya. Pasti Mbak, ntar kita daftarin deh. Oke. By the way, kita udah lama nih ngobrol-ngobrol. Kita mau udahan aja dulu. Tapi sebelum kita selesai, ada pesan Mbak Hilda untuk teman-teman yang ada di rumah supaya tetap sehat, tetap aktif selama pandemi, dan apa nih untuk teman-teman ikut Bali Triathlon? Kalau saya boleh kasih tips selama masa pandemi ini, jangan berhenti berolahraga, terus lakukan apa yang menjadi hobi Anda, tapi tetap menjaga protokol kesehatan dengan benar. Pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi kita sebisa mungkin kita lakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang baik. Nah, terus tetap menjaga kesehatan, nutrisi, makan makanan sehat, mindful eating, nggak perlu berlebihan, jajan-jajan terus, tapi coba balikin lagi ke makan makanan yang sehat dan real food ya gitu. Terus dan jangan lupa untuk bahagia, menikmati apa yang Tuhan udah kasih. Apa yang kita punya ya. Betul, apa yang kita punya. Ada virtual race buat seru-seruan sama teman-teman, ikutan. Ya kan, jangan lupa daftar. Oke Mbak Hilda, thank you banget. Terima kasih udah datang ke sini, udah temenin kita ngobrol-ngobrol, udah kasih tips, udah kasih banyak banget inspirasi untuk kita. Juga terima kasih untuk Kuningan City yang sudah menyediakan tempat yang bagus ini. Dan kalau teman-teman nanti mau ikut Bali International Triathlon Remote Race, kita juga menyediakan tempat race di sini. Tapi semuanya self support.
kita semuanya happy bareng di tanggal 6 Desember 2020. Oke? Sekali lagi, thank you Mbak Hilda, thank you Kuningan City. Sampai ketemu tanggal 6 Desember. Sampai ketemu tanggal 6 Desember.